Maka permasalahan yang paling raya di dalam masalah krisis identitas na ke kedanyo Aceh karhet ium bak mata dero tu nyan keun almarhum wali. Ini yang masalah aja. Hingga tak mendawa bak neduk hukum, tak mendawa bak senipat sejarah, tak mendawa bak kedudukan bahasa yang tangui, tak mendawa bak adat dan budaya yang kajit kenengui kedanyo mertuh ton yang kau liker. Ya, menan. Mungkin nak tepat identitas iji membahasa yang na Aceh hanai duri sejarah bele tak pegah yang ka meribet tahun yang 15 tahun yang lalu hanai doh tepat. Ya, kiban nak pegah ke budaya dro dah nak doh ni kiban nak yang pegah ke masalah hukum. Jadi nyo permasalahan ni ketika identitasnya ka na bak gedanyo Aceh maka rasa superiority, rasa meyum dro di gedanyo dan falsafah hudib dro di gedanyo nyo akan dadong nyo identitas. Ya, nyo fase ancu, fase transformasi kehancuran identitas. Pakiban setiap proses itu hancur daripada identitas Acehnya, kemudian dilakukan proses transformasi kehancuran benar, kehancuran identitas benar, nyo sasabe terjadi perang. Mulai dari fase Belanda 1870 terjadi perang, kemudian dari masa Jepang juga terjadi perang, mulai dari perang politik, ekonomi, sosial, sejarah, budaya dan lain-lain sampai fase dengan Indonesia dari 1945 sampai 2016. Maka long pegak 2016 karena 2017 2016 lah. Berarti 2016 orangnya berusaha. Ya, jadi tetap nak upaya perlawanan. Mulai pekan terjadi upaya perlawanan Darul Islam, pekan terjadi upaya perlawanan GAM yang menansi uliket, pekan terjadi perlawanan di masa Jepang dan perlawanan di masa Belanda karena na identitas yang akan dihancurkan ini. Baik identitas kebudayaan, adat, sejarah, hukum dan lain sebagainya. Ya, maka setiap na upaya yang pasti Aceh akan melawan. Ya, benar. Pekan di awal tokoh Darul Islam menerima mesti. Pekan diterima negara Republik Indonesia karena konsensus bersama untuk penerapan syariat Islam yang kemudian ternyata konsensusnya tidak dilaksanakan saat Aceh menjadi bahagian daripada Indonesia, bahkan dipuubut kewenangan dengan digabungkan Aceh ke dalam residen Sumatera. Maka terjadi upaya perlawanan. Jadi kan semata-mata terjadi upaya perlawanannya karena faktor jabatan, faktor ekonomi, faktor kesejahteraan enggak. Yang menansid GAM. Jadi kiban menyakeun wali di dalam buku Aceh Bak Matadonya, kiban proses transformasi identitasnya menye di masa Belanda, kedudukan hukum, peranata hukum yang na di Indonesia, yang na di Aceh watanya, nyo digantau dengan puikeun dari Mukim katakanlah ya kan, atau dari Nanggro digantau dengan Zelbesturder, dari Zelbesturder di Tamang Jepang digantau dengan Suncu, Kuncu dari masanya, kemudian masa Indonesia digantau dengan Camar, Wedana dan lain sebagainya. Yang bahagian dari proses penghancuran identitas. Empat kan? Yang bahagian yang pranata. Ketika pranata hukum digantung, maka falsafah dari pranatanya juga akan ada. Maka nilai yang dikandung oleh satu pranata hukumnya juga akan ada. Jadi tidak semata-mata sentimental. Maka ketika uronyo pasca damai Aceh, uronyo diganto bahasanya dengan istilah dalam pranata di masa lalu, pranata hukum di masa lalu, maka nilainya hana le meyum ketika nyan hana jit ke sabah fungsi. Contoh kanun. Yang kan sentimen bahasa haji. Kanun-kanunnya kan istilah diksi yang digunakan di dalam tatanan konstitusi kerajaan Aceh di masa lalu, kemenan. Tapi uronyo ketika nyan tetap dingui dengan substansi yang berbeda, dengan nedu yang berbeda, makanya hanayum. Ketika nyan hanayum, urang akan terjustifikasi bahwa gepike kanunnya nang kelagi uronyo, padahal ke menanci retam. Padahal di dalam peranata hukum kerajaan Aceh Darussalam kanunnya dibagi na kanun aridi, na kanun daruri, na kanun nadiri, gebagi kedudukan hukumnya sehingga gitu cok sabah kesimpulan hukum yang berlaku di dalam tatanan kerajaan. Nyo yang dilakukan oleh wali sebetulnya.
mengembalikan upaya identitasnya. Ya, kemudian muncul instrumen politik kebudayaan di Indonesia, terjadi distorsi sejarah, sentralisasi simbol dan transformasi nilai. Nyo memadu milung kalau pernah ku tulis, kalau pernah ku kritik bak media, kalau pernah ku petisikan nadanya. Ya, apakah negara memberi ruang untuk itu? Ya, jadi kan kuat pegah bak TikTok. Baiklah. Yang pertama, instrumen politik di dalam konteks penghancuran identitas kebudayaan di dalam konteks Indonesia. Yang pertama terjadi distorsi sejarah. Yang pertama Sumpah Pemuda, lagu kebangsaan, proklamasi kemerdekaan. Ini terjadi distorsi sejarah. Lo ku kritik, pernah ku tulis apa tahun 2010 kebohongan Sumpah Pemuda yang bengeh wayo ke kem tabe. Ya, secara fakta sejarah Sumpah Pemuda Indonesia yang lahir tanggal 28 Oktober 1928 Ikurung belah 28 ya betul, Ikurung belah 28. Jadi si kurung belah 28 nyan gelamna Indonesia. Nya fakta Indonesia sebagai sebuah kedudukan hukum gelamna, sebagai sebuah negara yang gelamna. Lahir Indonesia sekurang belah limang secara politik, secara hukum sekurang belah 8 kemerdekaan Indonesia. Maka menejak Museum Fathahillah, Museum Jakarta, ni akan lentek Sumpah Pemuda, hana kata-kata sumpah di dalam yang distorsi kedua, yang nak ikrar dan sumpah. Maka terjadi distorsi sejarah di dalamnya. Kenapa kan Orde Baru menjadikan sejarah sebagai alat untuk sentralisasi kebudayaan? Apa? Yang kedua lagu kebangsaan. Nyo fakta lembaga, bentik salah. Kagu kritik leung. Ya, nyo fakta sejarah. Lagu kebangsaan Indonesia juga terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan karena dianggap memiliki tangga nada yang sama dengan lagu lenka-lenkanya Belanda. Dan jadi coba YouTube atau Yale bola-bola Amerika, yang terjadi kesamaan nada tangga walaupun hanya truk 8 boh not tangga, karena terjadi perbedaan pendapat ketika nyan hana sama sampai 8 boh not, nyan hana dikira duplikat, hana dikira plagiat. Tapi nyom yang dengar lagu lenka-lenka Belanda ba YouTube jenis cok yang sama deh. Nada aja sama. Walaupun hana habis mendum tingkat 5 6 sama nada tangga aja. Maka selanjutnya proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan juga dalam konteks hukum, secara politik oke, nyo pernah bahas. Secara politik oke, bahwa 1945, 17 Agustus 1945 puikan Soekarno-Hatta melakukan pembacaan proklamasi, naskah proklamasi kemerdekaan. Tetapi secara fakta hukum Indonesia merdeka tahun 1948 dan itu diakui oleh Belanda sampai tahun 2002, ya salah leum. Ya, nyok ke fakta sejarah bener depu kiban instrumen politik ilahi. Mam ya jino kan tidak terlalu nyan secara distorsi sejarah. Kemudian terjadi sentralisasi simbol. Yang pertama hari nasional, hari-hari nasional yang ada di Indonesia, mulai hari Batik, Kartini, Kebangkitan, Pahlawan. Jadi secara negara, itanyo seharusnya sebagai negara kesatuan yang di dalamnya multikultural, berbagai bangsa, berbagai suku, seharusnya hanali sebetulnya, menangkap. Jadi contoh lagi hari Batik, lo pernah aku kritik hari Batik. Nah tulisan apa batik yang sempit untuk Indonesia yang luas. Karena bicara hari nasional, seharusnya yang dinasionalisasi itu adalah pakaian adat, bukan batik yang menjadi simbol dari satu daerah untuk kemudian dilakukan nasionalisasi. Kartini menansit pernah ku kritik ilung ku sampuh nasionalisasi Kartini. Jadi puisi yang begar Hari Pahlawan Perempuan Indonesia. Terserah Aceh mau mengajukan siapa. Puga ajukan Sultanah Safiatuddin, puga ajukan Cut Nyak yang terserah. Ya, menansit di tingkat Aceh, gajukan Hari Perempuan Daerah Aceh. Terserah mesti Aceh kena ajukan kemudian di Melabuh gajukan mesti Pro Betung dan lain sebagainya yang terserah.
Tapi diksi ini harus diperbaiki dalam konteks negara yang sifatnya multikultural lagi di Indonesia. Menansi hari kebangkitan. Hari kebangkitannya kan spiritnya dari Budi Utomo. Menansi hari pahlawan. Spiritnya kan dari kejadian Hotel Yamato. Dan pernah kutulis hadayan poiken artikel opini dari Chat Plieng hingga Hotel Yamato judulnya. Karena 10 November si kurang belah kedua di Bayu Manteng terjadi perlawanan antara Chat Plieng dan Jepang, antara Tungkushi di Chat Plieng dan Jepang. Jadi ketika diambil spirit kebangkitan nasional dari spiritnya Budi Utomo, nyom mengangkangi multikulturalisme yang hidup di dalam konteks negara Indonesia. Ya, menancit bahasa dan slogan-slogan negara. Jo diksi kan diksi hideh handum, mamda pegah mangkaku dah kan. Kemudian terjadi transformasi nilai. Transformasi nilai ini terjadi melalui proses transmigrasi yang kamaklum. Ada sekitar 40 negara, 40 NGO yang di dunia mengkritik kebijakan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Nana Bayusrana dulu hadayo. Masuk Bank Dunia. Termasuk Bank Dunia. Yang kedua, transformasi nilai melalui media. Yang nonton TV, nah, waktu nonton TV, waktu ikut artis, seakan-akan artisnya harus panjang, kemudian blasteran, campuran bule-bule, bacunya kayak kira artis dalam media Indonesia. Orangnya. Kemudian saluran frekuensi publik juga dilakukan monopoli oleh perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan media swasta yang kemudian disiarkan secara publik. Padahal yang frekuensi kita yo justru media yang menjadi media nasional seharusnya TVRI malah mati. Lahirlah media-media yang memiliki provider yang kuat, RCTI, SCTV macam-macam lah dum kan. Jadi sentimen nilai yang dilakukan melalui media-medianya terinjeksi bagainya. Contoh macam hideh Jakarta Pohnam Kaibang itanyo itayangkan ibang Pohnam Jakarta bagainya. Itanyo Pohnam mendang main bola menanlah kira-kira. Padahal hanjir ada yang karena pekan mereka memakai frekuensi publik. Kemudian juga ada persentase berita je sih persentase berita lagi anjir teruk bak manok mati de Cianjur ditayangkan inan bak TV1 tu sedangkan ide yo hino dempuan kejadian doh dayangkan karena pekan karena nilai sentralisasi yang dilakukan terhadap nilai melalui media-media betul. Ya, nyamnya mesti awak Papua yang kerting paning bacut muncul bak TV yang kaji kebahan bulian. Sehingga kamu mengkritik katanya termasuk acara yang mengkritik wadanya melalui aliansi masyarakat adat nasional adat Nusantara aman acara primitif runway ingat acara primitif runway karena Trans 7 oleh Trans TV yang ingat ija awaknya dari media TV iba kamera itamang gede hu gampung Jambi suku anu dalam gede hu Papua ya huru-hurung yang menurut awaknya primitif. Padahal awaknya adat kan. Mesti lagi contoh Papua pakai koteka yang ada di pakaian nengu yang diwaris dari nek tu sampai orangnya. Ija awaknya dengan kamera ya pegah awaknya primitif, kolot, hana pulit. Nyan transformasi nilai yang salah. Atau iya sukuan dalam Jambi gede hijau HP le sukuan dalam lagi hana mumpu api cok leo bak kamera tayang bak TV sehingga kamu kritik lah wadayan sekitar lepluh bo LSM kebudayaan wadayan mengkritik sehingga wadayan mengkritik mensurati Trans TV melapor bak komisi penyiaran diubahlah judul dari primitif runway menjadi etnik runway acara haji menansyid acara kakek-kakek narsis wadayan ingat leo. Untuk Aceh lu ku protes pada ambek le tayang acaranya pos di Kuriang. Karena nek mian inan pegah haba baki-baki tayang inan bak TV ya nek mian mantai TV. Jadi menyahanjit memang hanjit ditayangkan di Aceh yang ku surati KPID pada ya. Menyahanjit ditayangkan di Aceh berarti petuk jum lah untuk Aceh bak posa jam tayang. Ya. Nah, seharusnya data menolong pegah wali nangrau. Kak kenal lah tapi beda bahas le. Okey. Kemudian terjadi persoalan identitas huruf Aceh hurufnya putra persoalan identitas huruf Aceh hurufnya yang pertama terjadi inferiority complex hanaleyum yang kedua sense of belonging hanale gebuhyum yang kedua hana muthodro gele krisis identitas ro nyon terjadi persoalan
Mana tanya hana leyu mak mata dro atu mak mata gedro-dro dia hana leyu kemudian ketika yu mayan hana le dah boyu hana le mendu abadang sapu pakan hana le yang ma doa hana le dah jadi kah ke gina dia kah pur tangge ke mana ada tak ia ne miat metu ne miat meruko ne miat ja lu tinggal lu awal miat jamun mungkin ya mungkin dia doha dia kata oh lah nak ada pegang contoh kan tapi tingkah oronyo na ne miat menjudi ba pantia jaga na ne miat cabe pu ngurung doha ba kedai kui mumnya na todo gurle nauri nang inoi bandai tarik feb maruko yang na fung pulih lihat ana todo jet le atu nyan makna ketanyo kagak deh yu mak mantaro nyam depan le chip depan ada yang le baru dah pegang galan angro nah ni yatim dia di pai sampingnya hana thole pelaku hana thole permu nyam makna dayo kagak deh yu sabi kero hana le thang ten tham doa ya hana le be pegang padahal dalam tatanan identitas lagi yang pegah phone benar dalam tatanan hukum tatanan nedua falsafah hudib kita nyo Aceh saling jaga saling membohyum saling tahira benar tulung mulung bila ya bahasa awai kun nyo yang hanali yang maka bahkan terjadi persoalan identitas yang lagi rupa uronyo ya karena memang kita kagak ada hiu mbak ada tu empat kah yang terjadi persoalan mbak Aceh uronyo dan nyo yang gepubat le wali pun nan depan nyo yang dua wali nyo ke ajuk ubat nyo ubatnya ke juk Aceh kan dia erok bude le wali gua hana gepo bude ubatnya gepo le wali angnya makanya pakai wali hana gepo bude yang gepo mesti geti untuk geti makalah pikiran resep ku ubatnya bagi kita yang macam miahana miakan karena na wali dah pegah hawai ya kah miakan tak pegah karena na wali dah pegah hawai mantang tak LKMD bak melatah mantang tak bapak kepala desa dia bak melatah hanale diksi geci hanale diksi tu apa hanale diksi mukib pakai sampai nyan mubah sampai menjaga dan orangnya tak pegah haju walaupun secara substansi handa tu mele lagi masawai tapi setidak aji atanya na dan itu yang mufum adayan apa makna adayan benar ya benar miana payah takalan Irwanto ke badi betul adakah obat itu berhasil untuk orang Aceh bang pertanyaan secara pribadi long menjadi ubat walaupun persentase mungkin sampai 50 tapi jut long kun secara walaupun kan beda-beda kan karena wate GJP hana mandu murung mupom cara gejep ubat wate gejuk resepnya oleh wali hana mandu murung mupom kiban cara je pubuh puje puta blender atau kibannya hana mandu murung mupom tapi secara persentase tingkat 40% bela ku ke 50 wali berhasil publik adanya ubat adanya termasuk secara pribadi leung yang pernah merumpok dengan wali je ku ubat adanya betul padahal udek ku Jakarta betul ya. Terlepas dari lebih kurang adanya berhasil yang ngebubut terlepas ini berhasil nampak kan? Ya putra dia. Nyo tawaran konsep ji. Identitas berarti taturi dro, tatu dro, tatu dro dan mengadoa. Nyo konsep wali. Konsep untuk melakukan rekonstruksi dan reproduksi kembali identitas Aceh oke bang. Oke ada ya. Nyo ke ni dah tak ugom nak kaya bacuit nyo kam kekot. Ugom na sejahtera bacu ditanya bika bengeh tu pakan je ke bengeh karena urang yang sejahteranya hana fikir liu samping nyampi sabohnya cid ke mana jadi kondisinya le hana le nilai mengadoa pluralitasnya hana le maka yang perlu uronyo sebagai sebuah konsep
identitas, kualitas, prioritas dan pluralitas orang Aceh nyo yang berle. Dia kagak ada yang mendu. Kualitas ro kagak ada. Orang Aceh jarang-jarang tapi yang gede mude mi Aceh rebah. Tiga hari ni kagak. Ya apa juga gaji bulan. Ilmu yang kena doh apa. Menanci superiority. Rasa superioritasnya kan. Anale bagdanya rata yum gedanya meyumnya anale. Nah rata meyum dro di dayo tapi kabias kaliar. Kamu bangsa area nah. Tapi hana ada substansi dro di dayo giba. Beda dengan meyum dro persia awak Iran, menyo beda. Awak Iran itu dro sama kualitas lagi bangsa area Jerman, dia sama. Yang Persia. Bangsa Persia, dia mengakui dirinya sebagai ras juga bahagia ras terbaik di wilayah timur. Yang Persia. Tetapi tidak bias. Saja urun jarang ide Iran. Dari Persia yang saja urun jarang. Sampai auronyo je dah pegah. Mulai dari spirit perlawanannya, spirit intelektualnya, nyawanya jarang-jarang dah. Sama lagi kedai aja. Bahkan mia je tak hentikan dah orang yang ngawanya. Sebagai bangsa terlebih. Betul. Sejak pajan identitas keacehan yang terbentuk. Diksi keacehan sama-sama dengan depa Acehnya kan berdiri abad 15. Kerajaan Aceh. Sebelumnya kan hana mengenal Aceh dan kan. Proses Aceh, proses Aceh. Setahun proses identitas keacehan di masa dideng kerajaan Aceh pun jauh sebelumnya. Proses Aceh punya pendapat lo. Proses Aceh sama lagi proses Indonesia. Jadi Aceh sebagai nation dan state apa kan sebagai bangsa dan negara dalam halnya kerajaan model je. Jadi proses integrasi Acehnya sama lagi proses integrasi Indonesia betul je. Kah betul je tak pegang macam Pasai, kemudian Linga, Isak, Gayo menjadi bahagian daripada Aceh Darussalam dan lain-lain lah tak pegang kan. Maka masa Riayat Shah Al-Kahar mencoba menyatukan Aceh dengan satu instrumen hukum dan politik wadaian tetapi gagal. Kemudian baru kemudian masa Sultan Iskandar Muda baru bisa disatukan melalui instrumen hukum yang tidak yang tidak melihat strata urang di dalam Nanggro Aceh wadaian. Punya masa Riayat Shah Al-Kahar kan gepegat masing-masing suke yang na di Aceh wadaian kan gepegat panglima sebagai ulai panglima kaum itu. Dan setiap panglima kaumnya gebi siwah sebagai legitimasi kerajaan. Tetapi kan masing-masing panglima kaumnya kan merebut pengaruh Bak Sultan untuk ingin selalu tampil mendapat muka dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian masa Sultan Iskandar Muda disatukan urung Aceh melalui kedudukan hukum, membagi konteks hukum berdasarkan konteks hukum, baiknya hukum syariat, apakah benar hukum yang memang bicara hukum Islam dalam halnya, kemudian melalui adat, melalui kanun, melalui resam, yang dibagi berdasarkan lagi konteks Indonesia ronyo lah diberi kebebasan secara local wisdom tak pegah kan dalam analogi ronyo lo pegah. Nah dalam halnya pajan mulai terbentuk sebetulnya mulai terbentuknya dari masa Aceh Darussalam lahir sebetulnya sebagai sebuah negara bangsa buno yang tidak lagi bicara PD, tidak lagi pedir dalam halnya, tidak lagi bicara Pasai, tidak lagi bicara Perlak, Linga, Isak, Gayo, merhum dan lain sebagainya. Menang yang secara sejarah yang londepu. Maka dari hinan tu lahir identitas buno yang memang kabaku berjalan mertuh-tuhun mengganto raja raja lain, mengganto panglima lain yang hukumnya hana itu lagi hukum pajak yang tersebut di dalam Sulalatus Salatin Majelis Adat Raja-Raja karena
yang saga yang membeda-beda becu macam tu. Menang. Nah, pajarlah ketika Belanda itu ketika Jepang, ketika terjadi instrumen politik kebudayaan di dalam konteks negara Republik Indonesia. Ya hinan, pajar mulai dihahyan membacut. Dihahyan ya ketika takkan dalam konteks Indonesia ada pegawai ya dihahyan ketika keran reformasi dia. Watek keran reformasi dia Orde Baru tumbang Yohanale. Ya, diberilah kebebasan bagi setiap wilayah yang berada di bawah negara Republik untuk menjalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Diberi kebebasan beragama, diberi kebebasan adat, sejarah. Padahal di undang-undang karena awal, tapi Orde Baru kan dipuikan dibatasi ya tayo. Ya, menang. Dari hinan. Maka dalam konteks buno ketika ternyata syariat menurut ijtihad kan, ketika ternyata syariat Islam tidak dijadikan sebagai dasar instrumen negara bodoh, maka terjadi penolakan di Aceh, Jawa Barat, Kalimantan dan lain-lain lah ada pegah kan. Benar. Dan runtuhnya superior kompleks dia dari Belanda, dari masa Belanda karena yang senok naik dulu yang dari Belanda menyatangi yang dari nasihat-nasihat senok cara-cara meruntuhkan rasa superior kompleks dia kan. Ya, cara-caranya kan saran-sarannya kan dipraktekkan oleh pemerintahan Belanda. Cuma konteks perang masa Belanda, ya menurutnya artinya dipraktekkan adanya. Kan dari nasihat Snok kan, rekomendasi Snok lah ke pemerintahan Belanda adanya. Ya. Bagaimana kita meruntuhkan sifat superior kompleks Aceh? Memang you je kan? You lah. Ya. Dan yang dilakukan di ketika Indonesia merdeka, penyelesaian DITI, penyelesaian GAM, yang kan bagian daripada meruntuhkan superior kompleks dia. Maka dihina, ikoboh hurung itu dan babah, yang kan bagian daripada wasiat-wasiat Senok ya. Berarti hal yang paling penting untuk penyelesaian Acehnya ubatnya nilai tak pergi baru Aceh. Ubat yang kagejuk oleh wali kepada mandu-mandu orang Acehnya bergejib ubatnya. Yang kagejuk ubatnya kamu horo ke kagedupat. Jadi hanale kesalahan Jakarta. Lagi ada pegah puneo. Pada ubat drone hana betul karena dia akan menderita inferior kompleks. Hanali rasa superior, kakak ada bu, tengah Jakarta mentang kagamum tu. Jadi ubatnya na rupaya haji mendumi hadi. Drone, leun, anggota dewan, nyamnya ubatnya yang kabehi ubat yang gejuk oleh walinya yang kabehi umun. Do rasanya akan mudah ya untuk Aceh hukum ya. Karena depul kaiju kewenang ji kaiju. Cuma ada yang ada dapat berdua lah kewenang karena ada turi draw tu punya. Yo dengan Jakarta. Nyo contoh. Saya tu. Waktu digabungkan Aceh dalam Residen Sumatera, mandu anggota DPR mundur dari Aceh ya. Mundur. Nah yang tamang je pemberontak, nah yang mundur tok ke protes ya. Mandu bupati lah. Mandu bupati mundur ya. Pekan karena rasa yang sama. Nyo yang hanale royo yang mundur termasuk pui kenan nek Eliza Zaini Bakri mundur rodayan, kemudian Hati Ibrahim mundur, mandu mundur, termasuk Amel mundur rodayan ketika ini gabung Aceh lang Residen Sumatera lah.